Perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Agustus lalu dinilai banyak pihak masih jauh dari harapan karena tidak menyentuh menteri yang mengeksekusi tugasnya di berbagai bidang. Desakan perombakan kabinet jilid 2 pun mulai disuarakan. Ya, semuanya langsung bekerja karena kita ingin merespon secara cepat terjadinya perubahan-perubahan situasi global, keuangan global yang harus direspon cepat oleh menteri-menteri, menko-menko yang ada, juga menko dan menteri yang baru. Saat melantik menteri baru, Presiden Joko Widodo langsung meminta mereka bekerja cepat untuk memperbaiki perekonomian bangsa. Presiden mengganti sekaligus 3 menteri koordinator, menteri perdagangan, dan sekretaris kabinet. Namun perombakan kabinet itu dinilai masih jauh dari harapan karena tidak menyentuh langsung ke menteri yang bermasalah. Karena kinerja yang ambruk adalah kinerja perekonomian. Dan kinerja perekonomian itu berarti kinerja para menteri yang seharusnya mengeksekusi tugas-tugasnya. Tapi yang dieksekusikan ternyata oleh Joko Widodo justru para menko. Sama sekali tidak menjawab tantangan. Itu cuma sekedar melakukan kompromi politik tanpa berupaya memperbaiki kinerjanya secara mendasar. Reshuffle yang belum seperti yang kita harapkan, yaitu menata ulang kabinet kerja menjadi kabinet nawacita, itu kan sebetulnya. Tapi ini baru fokus khususnya ke ekonomi, isu ekonomi gitu. Perombakan kabinet yang dilakukan bulan lalu masih banyak dipertanyakan. Hingga saat ini belum ada tanda-tanda perbaikan ekonomi yang diharapkan. Desakan perombakan kabinet jilid 2 pun mulai disuarakan. Kita masih menuntut ada sejumlah menteri yang mesti dicopot, jadi saya yakin sekali bakal ada reshuffle jilid kedua. Yang dapat sorotan tajam kan sudah tahu semua kan, Menteri SDM, Menteri BUMN, juga Puan itu ditendang nggak mungkin, ya karena kan putri dari Ibu Megawati. Tapi menurut saya Puan lebih cocok di kementerian teknis yang lain. Puan tidak pas sebagai Menko. Paket kebijakan perbaikan ekonomi telah diumumkan, tetapi kondisi perekonomian masih melambat. Banyak pihak yang mengkhawatirkan ancaman krisis di depan mata akibat terpuruknya nilai tukar rupiah. Kini evaluasi kedua Presiden Joko Widodo ditunggu demi memulihkan kepercayaan masyarakat dan harapan perekonomian yang lebih baik. Tim Liputan MNC Media melaporkan.